Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menginterview beberapa pedagang UMKM seputar kebijakan pemerintah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ralfa Hasta Ramadanti. saya Dina Jasarfani, Saya Amanda Vanessa Marunda. saya Nafisa Yasmina Ramadhani. Dan saksikan terus video kita ya. Bye. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini aku lagi di daerah Sunter dan akan mewawancarai salah satu pedagang UMKM di sekitar sini. Nah, halo Bang, Iya, namanya siapa? namanya Kalau boleh tahu. Mas Ibnu. Oke. Mas Ibnu udah berapa lama jualan jadi di sini? Ya kira-kira sudah sekitar 6 tahunan. Oke, udah cukup lama ya. Iya. Nah, aku boleh nanya beberapa pertanyaan nggak nih? Boleh, boleh. Boleh. Oke. Jadi di sini yang pertama ada kan pajak UMKM yang ditetapin pemerintah itu 0,5% ya. Nah, menurut Mas tuh pajak itu tuh memberatkan apa malah membantu? Tidak sih, tidak sama sekali tidak memberatkan. Cuman selama dari kita untuk kita ya tidak akan memberatkan sih. Itu menurut aku aja sih. Oke, baik. Nah, yang kedua ada hal yang salah satu hal sederhana yang bisa membantu penjualan Mas nih dari pemerintah. Menurut aku dari segi ekonomi deh. Kayak misalkan sayur mayur apa kayak beras itu harganya jangan terlalu tinggi, itu aja. Ya. Karena kebutuhan pokok dari misalnya dari barang-barang itu yang terlalu tinggi itu jadi para pedagang itu ya jadi was-was saja tertakut gitu. Itu jadi mempengaruhi harga jual juga ya. Mempengaruhi, itu sangat mempengaruhi harga jual. Iya. Oke, ini terakhir satu lagi. Ya. Kan sekarang banyak penjualan online ya. Nah, dengan banyaknya jualan online ini bikin usaha abang nih jadi persaingannya tuh jadi berat apa biasa aja? Biasa aja sih, karena ya balik lagi ke diri kita. Kalau misalnya yang lain pakai online, kita harus juga bisa memanfaatkan fitur-fitur online itu juga. Oh, Oke, sekian aja dari aku. Ya. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama, makasih. Baik, di sini saya ingin mewawancarai salah satu pedagang UMKM di sekitar di daerah Sunter. Baik, di sini saya dengan salah satu pedagang UMKM. Dengan ibu siapa di sini? Bu Kusmini, Ibu di sini udah berapa lama dagang? udah 24 tahun. Saya ada sedikit pertanyaan. Apakah kebijakan pemerintah terkait pajak UMKM, misalnya pajak final 0,5% dirasa membantu atau masih membebani? Kalau saya sih ngikutin aja ya Mbak ya, ngikutin peraturannya aja kalau saya sih. Selanjutnya Bu, apa satu hal sederhana yang paling Ibu butuhkan dari pemerintah daerah atau pusat untuk membantu penjualan Ibu menjadi lebih lancar? Ya kalau bisa sih sering-sering ada bantuan. Oke Bu. Iya. Terakhir Bu, dengan maraknya jualan online belakangan ini, apakah Ibu merasa persaingan jadi lebih berat? Saya sih enggak.
Saya masih tetap lancar. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Halo semua, sekarang aku mau interview pedagang UMKM di sekitar Sunter. Dan ini salah satunya ada tukang singkong keju. Di sini saya dengan Bapak siapa dan udah berapa lama Bapak jualan? Nama saya dipanggilnya sehari-hari Bang Udin gitu. Saya usaha di sini dari 2010. Udah lama banget berarti ya Pak. Saya izin bertanya, apakah kebijakan pemerintah terkait pajak UMKM dirasa membantu atau masih membebani Bapak? Kalau pajak UMKM itu ya membebani banget lah gitu tuh. Dengan kondisi yang seperti ini sangat membebani sekali gitu. Baik, yang kedua, apa satu hal sederhana yang paling Bapak butuhkan dari pemerintah daerah atau pusat untuk membantu penjualan Bapak menjadi lebih untung atau lancar? Sebenarnya pengennya begitu, untung iya, lancar juga harus. Ya paling enggak pemerintah ngasih bantuan modal lah untuk para pelaku usaha kecil model kayak kita inilah gitulah. Dengan bunga yang sangat minim lah gitu, umpamanya gitu. Ataupun kalau lebih baik lebih bagus lagi nggak ada bunganya gitu. Biar bisa sama-sama membantu ya Pak? Membantu gitu. Kalau penjualan kita lancar, kan pajak juga kita juga Bayar lebih lancar lagi kan gitu. Dan pertanyaan terakhir, dengan maraknya jualan online belakangan ini, apakah Bapak merasa persaingan itu jadi lebih ketat? Justru dengan adanya online itu, semua pedagang kaki lima yang ada di wilayah sini hampir rata-rata tertidur semua. Jadi persaingannya lebih ketat banget gitu ya Kita Pak? yang tadi kan perkantoran sini kan penjualan langsung kan, Iya. ya kan, offline kan ada online itu mereka kantor-kantor itu pada tutup semua. Jadi pada kerja di rumah semua. Oke. Jadi bukan membantu, tapi malah menyengsarakan rakyat. Oh iya. Iya, dengan banyak maraknya online itu. Oke. Baik, terima kasih ya Pak. Halo, di sini saya ingin menginterviewkan pedagang UMKM yang ada di sekitar daerah Sunter. Di sini saya bersama dengan Pak Tanto. Oke, pertanyaan yang saya ambil, apakah kebijakan pemerintah terkait pajak UMKM dirasa membantu atau masih membebani? Kalau pajak ya tetap membebani lah, karena kita pedagang kecil ini kaki lima tentunya sangat memberatkan lah. Kalau bisa itu bebas tidak usah pajak lah untuk rakyat kecil lah gitu. Oke. Apa satu hal sederhana yang paling Bapak butuhkan dari pemerintah daerah atau pusat untuk membantu penjualan Bapak menjadi lebih lancar atau untung? Kalau saya sebagai pedagang kaki lima yang udah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, maksudnya ya selama ini kita belum pernah dapat support atau bantuan-bantuan untuk memajukan kesejahteraan keluarga saya. Jadi untuk membantu kehidupan yang lebih layak itu belum menyentuh kepada kaki lima yang ada di sekitar sini. Gitu aja. Oke, baik. Dengan maraknya jualan online belakangan ini, apakah Bapak merasa persaingan jadi lebih berat? Iya pastinya, karena kita gaptek juga ya, kita nggak sekolah Mbak, jadi kita lulusan SMP jadi nggak begitu pinter ya untuk mengikuti perkembangan. Jadi kita memang parah, tadinya di sini 10 kilo, kalau Sabtu Minggu bisa 12 kilo, sekarang berat, 7 kilo, 6 kilo, kalau ada di bawah sekarang paling 5, 4 kilo kadang-kadang gitu. Sangat merasa berat ya, tersaingi lah. Pokoknya kita memang harus mengikuti, tapi kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Iya Mbak. Oke, berapa lama sih Bapak jualan di sini? Kurang lebih ya ada 20 tahunan lah. Oke, baik. Terima kasih. Sekian wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.